Malam rekan menyaner, senang berjumpa kembali untuk kesekian kalinya, kali yang ke 59. Wah, Mas Doni, Mas Radian sudah join. Izinkan saya sebelum memulai untuk menginvite narasumber kita malam ini. Oke. Mas Daru, Mas Naga, Mas Ferry, Mas Siswantoro, Budi Lesio, Enitri. Nah, ini Mas Agung. Kita tunggu. Itu lagi Rizko. Halo. Halo Mas. Halo. Mas. Halo Mas. Halo. Woi, Nah. Raffi. Halo Raffi. Halo Mas Halo Agung. Raffi. Ayo. Pripun kabarnya Malam Mas? Raffi. Baik. Baik, mantap lah, mantap. Halo Mas Marius, Rahayu. Halo Rayu, salam menyan, Riki. Salam Di sana menyan. udah sholat tahajud, udah. Karena jam 12 di sana. Itu di Melbourne ada yang jual blangkon emang di sana. Kok kamu ada stok blangkon? Aku dikirim mamah Mas. Oh gitu. Dari Indo. Makanya ini mantap lah ini. Oke. Oke, Raffi, standby dulu ya. Jangan Siap, live Mas. dulu ya. Sambil nunggu rekan-rekan ini ada 58 yang join. Sambil nunggu yang lainnya kita ngobrol dulu dengan Mas Agung untuk Suaraku lancar Mas menghangatkan. Marius? Jelas. Oh, jelas. Oke, Bagus, aman bagus. Ya? Aman. Oke, aman. Ya, wifi di Australia lebih bagus lah pasti ya. Oke, Mas Agung, saya ngobrol dulu nih, sudah naik ke 67. Saya ngintip di open mic-nya Mas Agung, itu ada yang menarik ya. Rupanya ada negara yang dikenal oleh Indonesia, 3 negara, tapi tidak dikenal dunia. Ini lucu juga ini. Ini jadi ada nama 3 negara, itu dunia nggak tahu itu, negara itu. Tapi kita tahu. Nah, ini lucu. Nah, rekan-rekan yang nanya di chat, namanya Open Mic channelnya. Masih ada beberapa yang belum tahu itu ya. Mas Agung, jangan dijelasin Mas Agung, biar nonton dulu Mas Agung. Biar nonton dulu. Jadi 3 negara itu apa? Lucu juga saya baca ketawa sama Mas Daan ya itu ya. Oke, itu Mas yang pertama. Kemudian yang kedua nih Mas. Tapi kapan-kapan saya menodong Pak Marius tuh jadi itu loh, ikut di situ loh kapan-kapan. Oh ya, siap. Tapi saya nggak bisa sebagus Mas Daan. Mas Daan keren sekali. Gak apa-apa. Yang penting kapan-kapan kita todong Pak Marius ikut tampil di sana. Siap. Oke Mas Agung. Nah ini Mas Agung. Jadi ini perhatikan yang bawah ini saya turunkan. Nah ini di situ ada gagang ya, ada gagang. Menurut saya sih ini gagang keris. Perhatikan ini Rabu lalu, tapi Mas Agung denial katanya nggak ada. Nah kemarin saya capture ternyata ada. Nah berarti Mas Agung bohong ini. Nah kemudian saya mencoba Mas Agung, jadi saya coba di di Google Search ya, saya cari ini gagang-gagang ini. Kok nggak ada yang sama ya ini? Malah saya geli sendiri lihat ini gagang-gagang keris ini. Kok saya banding-bandingkan dengan gagangnya yang ada di Mas Agung tadi kok kelihatannya beda ya. Nah, Mas Agung nggak bisa lari dari jejak digital. Nah ini kalau kita lihat ini saya zoom ya, zoom. Nah ini jelas kelihatan sekali ada sesuatu itu.
di balik celananya Mas Agung ya Mas ya. Jangan-jangan itu melungker gitu Mas. Jangan-jangan itu melungker masuk ke dalam. Itu efek kamera mungkin Pak. Kameranya salah itu. Efek kamera. Oh, efek kamera. Itu mungkin sabuk kelihatan seperti itu, keliru kali. Oh iya. Mungkin rekan-rekan bisa membantu saya bisa ngorek Mas Agung. Rekan-rekan yang tahu rahasianya masa lalunya Mas Agung tolong dikorek ini biar ngaku ini apa ini. Oke, Mas Agung. Kemudian yang kedua ini ada satu video Mas Agung. Jadi video ini dari kiriman Mas Habib ke Mas Naga Tapak Angin dari Desa Labuan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Ini saya play. Wih. Suaranya dikencengin, Pak. Bisa deketin sini ya. Saya cepetin. Nah, itu Mas Agung. Nih, jadi singkat kata di video itu ternyata mati setelah di kotekan ya bahasa Jawanya ya. Nah, ini karena nanti ada kaitannya dengan slide 17 Mas Agung. Jadi mungkin dijelaskan di slide 17 saja ya, saya rasa ya Mas Agung ya. Supaya tidak double-double karena nanti di slide ke 17 dari Mas Nogo ini yang saya temuin. Nah, perlu saya informasikan ke rekan-rekan, nah ini udah 121, sudah cukup banyak. Jadi kali ini yang bikin karikatur itu Mas Agni ya, Mas Agung ya. Mas Dani, ya Mas Dani. Nah, biasanya Mas Iwan, cuman kali ini Mas Dani yang dapat giliran. Nah, silakan lihat di Instagramnya Mas Dani ini memang karikatur, ternyata bagus sekali. Rekan-rekan kalau pengen gambar lucu-lucuan boleh order ke Mas Dani ini. Sebelumnya Mas Iwan. Oke, kita mulai ya. Kamu kok kayak mau loncat jauh aja nih. Raffi, supaya kenal nih. Jadi kamu ini di Australia sebenarnya ngapain sih? Di Spencer Street ini kuliah apa di? Ya. Jadi salam rahayu semua, salam menyan, salam hormat Mas Agung, Mas Naoko, Mas Marius. Saya Raffi Rizkul Arifin. Saya saat ini sedang kuliah di Deakin University di Melbourne. Aku anak manajemen dan aku juga seorang seniman. Aku penulis. Jadi ya pecinta Atlantis lah. Asal dari mana, Raffi? Saya asli Pati, Mas. Asli Pati, gede Pati. di Jakarta. Iya, gede di Jakarta. Sekarang lagi di Melbourne, kuliah. Wah, jadi gini Mas Agung, ini luar biasa memang. Kemarin ada yang nanya, Instagram live-nya mulai kapan? Saya sekarang bingung kalau jawab. Kalau Mbak Nuni bilangnya ya saya harus bilang jam 10 ya, karena Hongkong. Terus ada satu lagi, Bonnet Lee. Ternyata itu cewek loh. Karena saya pikir Jet Li, Bruce Lee, ternyata Bonnet Lee itu saya baru tahu Bonnet itu artinya ini gitu loh. Kalau Hornet baru lebah. Nah, itu. Nah, kalau horny beda lagi ya, efek lockdown itu. Pak Marius itu. Bukan lockdown. Saya itu baru itu Korea ternyata, itu di Seoul. Jadi berarti 2 jam kalau Seoul, berarti jam 11. Nah, kalau
Yang tanya Raffi ini beda lagi, jam 12 karena di Melbourne. Jadi kita ini lintas negara. Ya, lintas negara. Dan rekan-rekan kalau tersesat nggak usah takut, tersesat di apa namanya Gangnam ada, terus tersesat di Melbourne ada, banyak, nggak usah takut. Kalau tersesat di alam sana ya tinggal panggil Mas Agung aja itu. Kecuali kalau tersesat cash flow ya itu urusan masing-masing gitu, kalau cash flow. Urusannya Pak Marius. Lu menghubungi Pak Marius kalau cash flow. Oh iya, ini kan ada yang nanya dari Bali, Pak. Yang dari Bali itu berarti jam 10 ya, kalau dari Bali ya. Oh iya. Karena tadi ada yang nanya, loh jam 9 kok belum mulai? Loh, kan saya lihat namanya kan kayaknya nama orang Bali ya. Kalau di Bali jam 10 berarti. Oh iya. Jadi ini Instagram atau webinar paling keren ini. Kalau ditanya sampean dari mana gitu, jadi kita harus begitu. Oke. Raffi, silakan Raffi. Ini nama asli atau enggak kamu? Nama asli ya, bukan Raffi Ahmad tapi ya, bukan. Asli lah, Mas. Bukan. Raffi asli ya, oke. Arifin aku, nama panjangnya. Waduh, Cah Pati benar-benar luar biasa ini. Pati sampai Melbourne. Oke, silakan. Kita mulai dari slide pertama ya. Langsung aja ya, Mas Marius. Ya, siap, silakan. Sudah saatnya kita menyadari bahwa bumi adalah salah satu organisme hidup yang sangat besar. Dan kita hidup di permukaan Sang Hyang yang kita namakan bumi tersebut. Kalau pada dasarnya kalau di kepercayaan saya ya, itu kan menyebut bahwa makhluk itu punya bentuk masing-masing. Dan makin ke atas bentuknya makin sederhana. Nah, yang makin sederhana ini kan bentuk paling sederhana itu bentuk bunderan kan, buletan. Nah itulah bentuk bumi kita itu. Dan itu termasuk dalam Sang Hyang yang paling tinggi sebenarnya. Yang cukup tinggi lah, bukan paling tinggi gitu. Tapi ya mungkin berlanjut dulu daripada nanti saya ngomong kebablasan ke slide berikutnya. Dalam menempuh perjalanan mengurangi waktu, maka bumi yang ada semenjak zaman kala kukila tentu sudah sangat tua. Dan tentunya bumi kita ini tidak seperti dulu lagi. Mengarungi waktu ya, bukan mengurangi waktu. Karena waktu nggak bisa dikurangi, Raffi. Mengarungi waktu. Sorry, mengarungi waktu ya. Mengarungi waktu. Bukan karung juga, Mas ya? Karung itu kan bukan karung. Bukan dimasukin karung. Bukan ya. Ya, zaman itu kan dibagi atas, kalau versi saya ya, versi menyan saya, itu dibagi atas 3 zaman kali. 1 zaman kali dibagi 7 zaman kolo. 1 zaman kolo dibagi 3 mongso kolo. 1 mongso kolo terdiri atas 100 tahun matahari. 1 tahun matahari itu bukan 1 kali bumi mengitari matahari ya. 1 tahun suryo. Jadi kalau 1 kali bumi mengelilingi matahari dikatakan 1 surup kalau versi saya. Jadi perhitungannya modelnya seperti itu. Nah di sini zaman pertama itu kan kalau kalinya kan berarti kali sworo di zaman kolo kukilo. Nanti sejak zaman itu ada bumi gitu loh. Jadi sampai dengan hari ini sudah sangat-sangat lama karena sekarang itu ada di zaman kolo ketiga, yaitu kali ketiga, kali sangoro, di zaman kolo bendu. Jadi bentar lagi mau ke kolo subo. Masih habis kolo subo masih ada kolo sumbogo, masih ada kolo suroto. Jadi kalau orang ngomong akan kiamat masih jauh untuk orang Jawa ya, terutama saya ya. Jadi kalau ada yang ngomong sebentar lagi kiamat, ya monggo aja. Kalau bagi saya masih lama. Jadi kalau mau kiamat sendiri ya monggo, bukan kita yang ngomong mau kiamat. Kalau kita ngomong zaman malah akan berubah menjadi zaman keemasan gitu. Oke, Raffi monggo dilanjut dulu. Zaman keemasan, mantap. Dalam perjalanannya mengarungi waktu dari berbagai zaman, tentu banyak kemampuan dari bumi yang semakin memudar karena termakan usia dan juga termakan zaman. Ya nggak jauh seperti manusia. Manusia sendiri kan juga makin tua itu makin makin melemah. Dari kecil menguat sampai umur tertentu, terus setelah itu melemah. Itu wajar dalam siklus suatu makhluk hidup dan semua makhluk pasti akan mengalami seperti itu. Dan demikian bumi juga mengalami seperti itu. Oke, lanjut dulu aja. Slide 4. Bumi selain termakan usia karena umur tuanya,
semua makhluk juga memanfaatkan apapun yang bisa dimanfaatkan di bumi. Selain termakan usia karena tuanya umur bumi, makhluk yang ada di bumi juga memanfaatkan semua yang bisa dimanfaatkan di bumi. Yang jelas, banyak pemanfaatannya yang lebih bersifat memperlemah bumi dan makin mendekatkan pada ketidakmampuan bumi dalam menyangga makhluk hidup yang ada di atasnya. Ini kayak yang pernah dikatakan oleh eyang saya dulu ya, sebelum beliau meninggal. Kan pernah ngendika bahwa wong tua itu seperti mangga. Mangga itu sudah sampai pelok-pelok itu ini ya, bijinya saja itu masih dikerikiti sama anak-anaknya gitu kan. Masih akan dimakan terus sampai seininya. Demikian juga bumi. Cuman kita tidak, kadang-kadang yang sebagai pihak yang memanfaatkan ini tidak pernah merasa itu bahwa ini sebenarnya sampai seberapa jauh sih tingkat pengrusakannya gitu. Dan ya itu akan mengurangi kemampuan dari si bumi sendiri dalam menyangga kita kan lama-lama. Itu lanjut dulu aja, Revi. Slide kelima. Sehingga bila sudah pada titik jenuhnya dan tidak ada yang mampu menjaga agar bumi bisa kembali kuat lagi, maka keadaan yang tidak baik pasti akan terjadi. Ya. Ya, seperti orang kalau misalkan makin tua kan makin menggendong anak kecil pun makin lama makin nggak kuat ya. Tapi ketika masih pada usia remaja sampai dewasa tertentu itu gendong itu masih menjadi hal yang gampang, tapi begitu sudah makin lanjut kan begitu juga. Demikian juga bumi dalam menyangga kita di atas. Nah ini kemampuannya pasti juga makin lama makin berkurang gitu. Oke, lanjut dulu Raffi. Slide ke-6. Bagaikan seseorang yang tua yang sudah lanjut usia dan bungkuk serta sudah tidak sanggup berjalan tegak lagi. Maka untuk berjalan sudah tidak seperti orang yang masih muda yang bisa tegak dan bisa berlari kencang. Ya. Makanya kita merasakan apa enggak, tapi kadang-kadang kalau terasa ya mungkin ini ya, putaran bumi itu juga ada perubahan sebenarnya, dan tingkat gravitasi bumi juga berubah sebenarnya kalau kita hitung beneran. Karena ini kan teman-teman kita minta untuk menghitung waktu itu untuk sebenarnya kan kita mau menghitung detak bumi itu berapa gitu loh. Ada perubahan apa belum, tapi dari beberapa teman yang sudah menghitung kan dikirim ke saya emang iya, gravitasi bumi sudah berkisar antara 8,7 sampai di berapa itu 11, sekian gitu loh. Kemarin saya lupa angka tepatnya berapa. Itu menunjukkan bahwa memang bumi sudah makin tua itu. Oke, lanjut dulu aja. Slide ke-7. Maka bumi sangat butuh uluran tangan dari semua makhluk yang hidup di bumi, juga semua yang ada di sekitar bumi. Maka disinilah peran manusia yang sangat diharapkan oleh para sang hyang di kahyangan untuk menjaga kelangsungan hidup dari bumi. Nah, di sini peran manusia di ini, jadi seperti tentu saja supaya ini ya, orang yang tua tadi bisa berjalan tegak, maka harus ada yang sanggup menopang dia gitu kan. Nah, di sini peran manusia mulai diharapkan oleh dari pihak kadewatan gitu. Jadi jangan hanya ngomong masalah mitos aja di sini, tapi atasilah ini semua gitu loh. Jadi bumimu yang ibu pertiwimu ini sudah tua gitu. Karena yang namanya ibu pertiwi itu adanya cuma memberi, tidak akan meminta balik, itu jelas. Tapi masalahnya kan kadang-kadang juga kesanggupannya itu sampai di berapa. Jadi di sini tingkat kepedulian kita sangat diinginkan untuk ikut peduli, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan alam yang ada di bumi ini dan kita kendalikan gitu. Jadi jangan kemudian hanya itu mitos, orang kalau ada angin itu mitos gitu kan. Jadi enggak, ini semua bukan mitos dan ini sudah mulai harus ada yang sanggup mengatasi ini semua. Jadi lanjut dulu aja. Slide ke-8, dalam menjaga bumi, tentunya dari kadewatan akan memberikan beberapa kekuatan yang dirasa perlu untuk menjaga bumi yang sudah tua ini. Di sini diperlukan sekali manusia yang sanggup menerimanya dan juga sangat bijaksana dalam memanfaatkan anugerah dari kadewatan agar anugerah tersebut tidak menjadi berbalik, menjadi semakin merusak bumi. Ya. Kekuatan itu macam-macam, ya termasuk yang kemarin itu.
2 minggu yang lalu, mulai dari Jayang Gotong Balik yang pertama sampai dengan yang hari ini itu masih berurutan, karena memang semuanya ada banyak sekali dan tidak semuanya bisa kita ungkap di sini gitu, tapi paling tidak perwakilannya saja gitu yang cukup besar-besar, yang cukup membahayakan saja gitu. Karena di sini itu semua kekuatan alam ini saat ini kan orang nganggap mitos, tapi kenyataannya kan angin ribut aja dikasih, karena memang sudah ada perjanjian, terutama untuk Aji Dipo ya, yang tadi itu kan Aji Dipo sebenarnya. Kalau Aji Dipo kan mau demikian, diklontengin begitu, itu memang sudah ada perjanjian dengan dulu yang pernah memegang Aji Dipo bahwa kalau ada tanda seperti itu, tolong ini jangan diganggu daerahnya, itu sudah ada. Ya, tapi masalahnya itu Aji Dipo ya, yang lain selain Aji Dipo kan nggak begitu. Ini kita harus mulai satu persatu, ini harus dipahami. Tapi yang paling penting di sini adalah segeralah ada yang sanggup menerima ini semua gitu. Karena kalau tidak, kasihan masyarakat. Gitu. Lanjut dulu, Raffi. Slide ke-9. Salah satu bantuan yang dibutuhkan oleh bumi adalah bantuan pernafasan atau bantuan dalam mengatur aliran udara yang ada di bumi. Ya, karena yang namanya sekarang aja zaman udah begitu kan, itu manusia banyak yang terkena corona itu butuh ini kan. Nah, itu bumi juga mengalami hal yang ya tidak separah ini, tapi seharusnya sudah mulai dibantu dalam mengatur aliran udara ini. Jadi jangan dibiarkan dan jangan dimitoskan. Yang paling penting itu, jangan, kalau tidak sanggup ngomong nggak sanggup, tapi jangan kemudian oh ini mitos, oh ini nggak mungkin gitu. Untuk orang barat iya, tapi untuk negara kita enggak. Untuk negara kita enggak. Karena banyak kok di daerah-daerah itu angin terbukti bisa dikendalikan gitu. Nah, itu dikembalikan lagi lah hal-hal seperti itu supaya alam ini teratur lagi gitu. Oke, lanjut Raffi. Slide ke-10. Dalam skala sebenarnya, karena usia bumi yang semakin tua ini, maka sering terjadi ketidakteraturan aliran udara. Ya seperti orang makin tua kan juga nafasnya masih tersengal-sengal ya. Itu juga bumi. Lah ini kan nafas yang tidak teratur ini kan cukup berbahaya ini kalau misalkan dibiarkan begitu saja. Makanya di sini mah harus ada orang yang sanggup gitu. Tapi ya itu, jangan ngomong sanggupnya sebatas teori ya. Sanggup ya sanggup dan beneran sanggup. Kalau enggak ya kebabat beneran karena ini kekuatan yang cukup besar. Ya, oke lanjut dulu Raffi. Slide ke-11. Dalam bahasa Jawa, angin besar disebut barat. Dan barat adalah kekuatan utama yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kekuatan atau power atau sang barat yang berasal dari nafas atau aliran udara. Ya. Semua makhluk kan pasti bernafas dan pasti itu mengeluarkan itu dan tenaga itu kan kalau kita mengangkat apapun yang berat itu juga biasanya dengan menarik nafas dulu kan, tidak mungkin dengan tidak bernafas gitu. Dan orang hidup harus bernafas, gitu juga dengan bumi. Dan di sini kalau ini semua nanti jadi liar, wah ya yang terjadi goro-goro beneran gitu loh. Jadi kan yang diharapkan leluhur dan kadewatan kan bagaimana kalau misalkan ini dikembalikan. Karena bagaimanapun juga ini pasti akan dikembalikan. Jadi tetap kita harus bisa memegang ini semua karena di zaman Mojopahit dulu ini kepegang. Jadi ini harus bisa kita kembalikan lagi pada fungsinya seperti dulu gitu. Jadi jangan ngikutin pola orang yang mengatakan bahwa ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin gitu. Karena tidak ada yang tidak mungkin kalau orang itu berusaha gitu kan. Dan bumi akan sangat berterima kasih sekali gitu. Dan banyak masyarakat juga akan terima kasih sekali kalau ini semua bisa terkendali. Oke lanjut, Raffi. Slide ke-12. Sang Barat atau Sang Hyang Betara Bayu adalah penguasa pengaturan segala jenis di alam raya ini. Jadi bukan hanya di bumi kita saja. Maka bagi Sang Hyang Betara Bayu, peran manusia sangatlah diperlukan untuk membantu beliau mengatur kekuatan alam di bumi. Nah, tinggal kita mau apa enggak gitu kan. Beliau mau kok memberikan kekuatan itu, tapi asal jangan disalahgunakan gitu kan. Dan ini mas sudah diumumkan di Kayangan Repat Kepanasan ini akan ada urutan ini nanti gitu. Cuman ya itu, kalau tidak ada yang menerima ya bisa terjadi goro-goro beneran gitu. Pak Marius kok tiba-tiba nongol.
Ini ada yang ngeping saya. Jadi ini kan Batara itu ini Mas dewa ya, Bayu ya, Batara Bayu. Kok ada kata-kata peran manusia diperlukan kok jadi butuh bantuannya Raffi gimana ini ceritanya Mas? Biasanya gimana ini? Ini gini Pak Marius. Yang namanya Bathara itu yang dikuasai itu bukan hanya bumi ya. Bumi itu kan hanya satu wilayah dalam satu tata surya. Dan tata surya kita itu ada dalam satu jagat wilangan. Sedangkan di alam raya itu jagat wilangan itu banyak sekali dan itu ada dalam pengendalian Bathara Bayu juga. Dan di tiap-tiap tempat itu kan manusia itu yang seperti kita ini tidak cuma di sini Pak Marius. Jadi beliau juga mengawasi tempat yang lain gitu. Dan saat ini memang kita tidak dihubungkan, tidak dikomunikasikan dengan mereka karena ada suatu hal yang terjadi di 500 tahun lalu ya. Tapi paling tidak gini, Pak Mario sendiri waktu memimpin perusahaan itu kan walaupun sebagai bos di kantor itu kan tidak mungkin sendirian toh Pak. Pasti juga butuh satpam kan Pak, butuh sopir kan Pak, butuh sekretaris dan sebagainya gitu. Itu juga demikian. Makanya sebelum ini kan saya sempat ini kan bahwa urutan di alam raya itu dari mulai Bekasaan sampai ke Hapsora dan seterusnya sampai ke Bathara sudah kita urut dulu bahwa semua itu ada tatarannya, ada aturannya gitu loh. Bahkan kita sendiri kalau misalkan bikin KTP kan ngurus suratnya dari RT, RW, kelurahan, kecamatan jadi nggak sampai ke bupati kan Pak, nggak sampai ke presiden kan Pak. Nah, seperti halnya Bathara Bayu juga demikian. Kalau sudah bisa diatasi manusia itu lebih baik. Jadi kan tugas beliau mulai berkurang di sini. Yang beliau inginkan seperti itu. Sang Hyang Bathara Bayu itu dewa angin kan Mas Agung ya? Iya, dewa angin. Saya yakin Raffi pun nggak ngerti sebenarnya dengerin Mas Agung dia nggak ngerti. Cuman dia mesti harus nganggo ya. Iya. Paham. Oke, kita lanjutkan. Slide 13 ya? Iya, 13. Salah satu Mahaprabu yang pernah dipercaya memegang kekuatan alam tersebut adalah Sang Mahaprabu Sri Mahapunggung dari Kerajaan Medang Kamulyan. Karena beliau sudah balik ke Kahyangan, maka sangat diharapkan oleh beliau di zaman ini ada lagi yang sanggup menerima apa yang dulu pernah beliau terima. Ya. Itu salah satunya ya. Sebenarnya itu tidak hanya Sang Prabu Sri Mahapunggung sih, cuman yang paling gampang dicari di pewayangan kan beliau. Itu ya yang pernah megang karena yang pernah menggunakan itu gitu. Tapi paling tidak banyak sih di raja-raja di zaman dahulu gitu. Nah, makanya kan ini harus ada ya, beliau juga menginginkan ini dipegang kembali gitu loh. Karena jangan sampai buta yang pegang, kalau buta yang pegang kan bisa ngerusak sana sini gitu. Atau dibiarkan ngantuk sana sini. Bahaya itu Mas Agung. Ya, goro-goro terjadi kalau seperti itu. Makanya ya, yang diharapkan kan ikut cekelen gitu kan. Ini peganglah jadi supaya dunia ini menjadi tentram gitu. Karena ini juga diperlukan, walaupun bagaimana ini diperlukan oleh manusia. Oke, monggo dilanjut Raffi. Slide ke-14. Bagi leluhur, kita justru diminta agar jangan menganggap ini mitos lagi kalau alam ini bisa diatur. Memang tidak semua manusia sanggup menerima anugerah tersebut, tetapi memang harus ada yang sanggup menerimanya. Jadi sangat diharapkan supaya kita tidak menganggap hal tersebut sebagai hal yang mustahil, tapi semua itu adalah hal yang sangat mungkin asal segala tata cara yang digunakan itu benar. Kalau menggunakan teknologi barat memang ya, nggak mungkin. Tapi kalau menggunakan teknologi menyan zaman dulu harusnya iya. Nah di sini kan supaya ini ada kesempatan ini supaya monggo yang sanggup ini loh ada istilahnya kalau dalam bahasa kita ada sayembara loh gede kedewatan ini siapa yang berani menerima gitu kan ya di kedewatan nggak seperti pemerintahan kita loh kalau pemerintahan kita kan corona nggak disayembarakan itu pengobatannya harus dimonopoli oleh pakar kalau di kedewatan nggak semua boleh mencoba gitu kan oke monggo dilanjut Raffi. Slide ke-15. Aji Maruta Sekti adalah salah satu kekuatan alam yang seharusnya dimiliki manusia agar bisa membantu dalam mengatur aliran udara di bumi.
Itu salah satu namanya ya. Tapi ada banyak sebenarnya. Itu yang nggak begitu besar. Kalau jadi nggak begitu besar, tapi sudah semakin besar sih. Karena satu putarannya itu kan dengan Pulau Jawa mungkin bisa lebih gede itu gitu. Kalau pas paling besar besarnya. Tapi kalau pas pada posisi kecil ya mungkin kalau satu kota udah lebih itu untuk besarannya saja gitu. Tapi ya itulah yang harus diterima paling tidak. Jangan kemudian dibiarkan dia ngantem sana sini gitu loh. Jadi paling tidak kan banyak orang yang tidak pengen ada bencana kan. Nah ini supaya tidak ada goro-goro. Ini harus ada yang bisa terima. Tapi kalau tidak ya ini bisa goro-goro bisa jalan beneran gitu. Tapi ya yang menerima harus yang benar-benar ngerti karena jangan sampai hanya merasa tahu terus berteori doang gitu. Jadi ini bukan teori ya dan ini bukan sebatas kata-kata manis atau kata-kata indah gitu, tapi ya memang yang sanggup harus terima, tapi harus segera gitu bertindak. Karena kalau tidak ya kasihan masyarakat banyak. Dan kasihan saya juga, karena saya juga nggak pengen tuh ke babat angin gitu gedenya gitu. Gitu. Oke, mau dilanjut Raffi. Slide ke-16. Karena semakin sepuhnya bumi, maka angin kalau dibiarkan akan menabrak ke sana ke sini. Akan menjadi angin yang tidak terkendali dan bisa merusak segala penunjang kehidupan. Kalau dalam Jongko dinyatakan sebagai udan barat salah mongso gitu ya. Ini udan salah mongsonya kan sudah terjadi, tapi agak istirahat karena kemarin ada yang kayaknya sudah ada yang sanggup menerima satu hal gitu kan. Agak berkurang sedikit. Tapi ini kan kemudian hari ini mulai lagi nih karena memang udan barat sudah mulai barat harusnya sudah mulai akan datang gitu loh karena secara urutan harusnya begitu. Cuman seperti dalam Serat Jongko kan semua itu lon-lonan ya, jadi pelan-pelan lama-lama makin andodro gitu kan. Jadi ya inilah urutan yang mau dikembalikan dari Atlantis. Oke, lanjut Raffi. Slide ke-17. Kekuatan ini bisa menyebabkan hujan angin besar salah musim jika tidak ada yang mau menangkap dan menerimanya. Apalagi kalau cuma dianggap mitos bahwa dia itu bisa diterima. Kayaknya saya tadi kecepatan ya, jadi udah jelasin tadi, ini sekarang lanjut aja Raffi. Slide 18. Namun, seperti sudah yang dijelaskan di seri 56, maka tidak semua tempat adalah tempat yang pas untuk menangkap Sang Aji Maruta Sekti. Jadi harus tahu tempat, tahu waktu, dan juga tahu kapasitas kita sendiri. Ya, seperti kemarin tadi digambarkan dengan kereta api ya. Kereta api itu tidak mungkin bisa ditunggu di rumah. Kereta api juga tidak boleh ditunggu di rel kereta apinya. Kereta api harus ditunggu di peron yang tempatnya dia berhenti. Walaupun sudah di peron, tapi kalau stasiun itu tidak merupakan tempat pemberhentian ya sama aja gitu kan. Kereta api nggak berhenti gitu kan. Begitu ya. Ya penggambarannya seperti itu. Oke, lanjut dulu Raffi. Slide ke-19. Selain Aji Maruta Sekti, juga ada Aji Maruta Wisa yang juga harus dikendalikan oleh manusia. Karena badai ini bisa menyebabkan orang terkena penyakit akibat tempat dilewati badai tersebut. Kalau ini jadi dapat dikatakan ini cukup berbahaya ya kalau yang ini. Jadi bukan hanya angin, tapi mengakibatkan efek seperti orang melepuh gitu loh. Jadi itu yang namanya Maruta Wisa. Seperti kena bisa ular. Gitu. Oke, lanjut dulu Raffi. Slide Mas Agung, saya mau tanya. Sebentar Raffi. Jadi tadi kaitannya Mas Agung dari slide 16, 17, 18, 19 dengan video yang tadi Mas di Lamongan tadi Mas. Kan itu setelah ditabu-tabuin kok bisa berhenti itu penjelasannya gimana Mas? Kan mirip tadi gambarnya. Itu namanya Aji Dipo Pak, kalau itu tadi. Jadi Aji Dipo itu kan memang dulu terakhir pernah dipegang sama Pangeran Tolweryo atau Diponegoro itu. Dan beliau kalau perang ya itu keluar dari badannya beliau gitu. Makanya ya sangat susah untuk ditaklukkan. Makanya nggak mungkin kalau Diponegoro itu pernah ketangkep Belanda itu nggak mungkin. Jadi Pak, memang Aji Dipo ini sudah ada janji bahwa kalau mendengar suara tabuhan maka dia akan berhenti gitu. Berarti daerah itu tidak akan dia datengin gitu. Itu sudah ada. Itu kalau Aji Dipo Pak ya. Tapi kalau bukan Aji Dipo yang datang lah itu masalahnya kan beda lagi.
Itu harusnya mulai dikembalikan satu persatu. Nah itu, ya itulah wujud Aji Dipo. Harusnya ada petirnya segala itu. Wih. Ya, ini kalau kita lihat, nah ini dari atas sampai atas itu kan ya. Ya. Nah itu kelihatan sekali itu dia. Ya, terus akhirnya kan hilang sendiri. Iya. Jadi kalau kecil kita memang begitu, suka apa nabuh tabuhan, tapi ya mungkin karena kita nggak punya ilmunya, Mas Agung ya. Ya. Oke, kita lanjutkan tadi ke 20 Pak. 20 ya? 20, oke. Iya. Oke, 20. Salah satu akibat penyakit yang ditimbulkan oleh Aji Marutawisa adalah seperti tangan menghitam akibat adanya sesuatu yang tidak baik yang dibawa sang bara. Ya itu tadi, saya kecepatan lagi kayaknya tadi. Ya bentuk bisanya itu akan mengenai paling tidak pada ujung-ujung tangan biasanya. Tapi kadang tidak ujung tangan, bisa muka, bisa badan dan sebagainya. Cuman ini karena sangat susah mencari gambarnya, ya saya cari seadanya aja untuk contoh gitu. Oke, lanjut dulu Raffi. Slide 21. Pada zaman dahulu, Aji Marutawisa sangat efektif digunakan untuk mengusir kawanan Buto. Kawanan Buto ini yang berasal dari Panca dan Sat Pratala yang secara tidak sengaja bisa sampai ke Eka dan Dwi Pratala. Iya, kalau ya namanya Buto kalau disenyumin nggak akan pernah diem, malah makin jadi gitu. Jadi ya Buto itu ya harus dilawan, dan dilawannya gimana? Karena salahnya kalau misalkan dipukulin, mereka tuh kayak kebal pukulan karena udah terbiasa di Sat Pratala sama di Panca Pratala emang begitu kan, mereka diperlakukan seperti itu. Jadi kalau cuma dipukulin, cuma digebukin, ya berarti harus menggunakan kekuatan yang mereka takuti. Apa yang mereka takuti itu ya salah satunya Aji Marutawisa ini gitu. Oke, dilanjut dulu Raffi. Slide ke-22. Karena terkadang para raksasa ini dibantu oleh Sang Hyang Betari Durga dalam menembus batas dari Sat dan juga Panca Pratala ke Eka Pratala. Mereka sangat berbahaya bagi makhluk Eka Pratala karena memang perilaku mereka itu sangat buas. Dan kalau di bahasa Jawa kan mereka selalu disebut dengan ini kan, yang kalau ngomong selalu lelepah pangananku iwak mentah gitu. Jadi yang sukanya sesuatu yang mentah-mentah gitu. Memang mereka sukanya makan makanan yang daging-dagingan dan ini ya. Jadi ini bukan nyindir manusia ya, tapi apa namanya, Buto ya seperti itu loh. Jadi yang kalangan terah bawahnya itu kan seperti harimau dan sebagainya kan seperti itu kan, yang makhluk bertaring itu. Jadi ya atasnya juga seperti itu dan lebih ganas lagi ya. Jadi harus dicegah mereka. Jadi supaya tidak merusak di kehidupan di Eko dan Dwi Pratala paling tidak. Oke, lanjut Raffi. Slide 23. Sang Hyang Betari Durga adalah sumber dari semua malapetaka dari semua zaman setelah zaman Kalatirta. Karena keinginan membantu anaknya, Betara Kala, dalam mencari mangsa, Betara Kala. Ya. Itu ada dalam Selat Mandologiri, jadi monggo dicari dalam Selat Mandologiri. Cuman sayangnya Selat Mandologiri yang ya kita temui di lapangan, rata-rata dari mulai Betari Durga itu dihukum Sang Hyang Wening sehingga turun ke bumi sampai dia berubah lagi secara pelan sampai kemudian sampai berubah mata dan matanya berubah dari merah sampai ke warna hitam kembali. Itu kan yang hilang dari Selat Mandologiri. Jadi itu harusnya ada dalam kaitan antara Mandologiri dan Sudomolo ya ceritanya. Tapi monggo dicari sendiri saja karena saya tidak mengajarkan masalah hal seperti ini, kita hanya menggambarkan aja secara garis besar saja. Oke, monggo lanjut Raffi. Slide ke-24. Betara Kala adalah perwujudan dari Kamasalah yang merupakan putra dari Sang Hyang Betara Guru dan Sang Hyang Betari Uma. Sang Hyang Betari Uma yang kemudian berubah wujud menjadi Sang Hyang Betari Durga karena terkena kutukan dari Sang Hyang Wening. Ini ada di Mandologiri juga, termasuk di Mandologiri yang saya sebut tadi ya. Tapi
saya tidak membeberkan secara detail Mandologiri karena ini memang sastra pepingit yang tidak ini ya. Kalau diketahui banyak orang bisa rame itu. Jadi ya pokoknya cari aja di Selat Mandologiri. Tapi moga-moga ketemu di Selat Mandologiri yang tidak di-cut ya, tidak dipotong ya, karena rata-rata di bagian ketika Betari Durga dihukum Sang Hyang Wening turun ke bumi sampai dengan pada posisi dia kembali lagi menjadi wujud Betari Umo terus kembali ke Kahyangan lagi, itu biasanya nggak ada dalam Selat Mandologiri yang ada di luar tanah. Terus juga di Rajah Kalacakra-nya juga ada bagian yang dihilangkan, sehingga arti Rajah Kalacakra-nya jadi berubah. Oke, lanjut aja, Raffi. Karena bukan wewenang kita untuk menjelaskan itu. Slide ke-25. Maka harus ada lawan yang bisa melebihi kemampuan Sang Hyang Betari Uma atau Sang Hyang Betari Durga dan Sang Hyang Betara Kala. Ya, di sini harus ada kekuatan yang lebih besar, karena kalau cuma sampai Aji Marutawisa ya cuma ketawa, kayak cuma geli kali beliau itu kalau cuma digebuk pakai begitu itu. Karena tatarannya Betari ya, dan Betari yang cukup tinggi perwujudan dari Betari Durga. Walaupun bagaimanapun juga itu kan karena waktu dihukum ada di zaman Kelanggengan, ada di Kahyangan, waktu diperintah hukuman itu ada di Kahyangan, sehingga wujud Betari Durga itu abadi. Tapi wujud Betari Umonya udah kembali gitu loh. Dan di sini bagaimanapun juga Sang Betari Durga itu tetap ada sampai dengan hari ini. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Dan harus ada yang sanggup mengatasi ini. Oke, lanjut Raffi. Slide ke-26. Untuk itu, leluhur dibantu Sang Hyang Betara Bayu membuat kekuatan baru yang dinamakan Aji Tantra Birawa. Sang Aji Tantra Birawa jauh lebih berbisa dan jauh lebih ganas daripada Aji Marutawisa. Mirip cuma lebih besar, dan itu lebih gawat. Itu kalau Marutawiso kan kena anginnya saat baru kita ini ya bisa terluka seperti itu, melepuh seperti itu. Kalau Tantra Birawa enggak, 1 kilometer dari badainya saja sudah bisa berbahaya. 1 kilometer sebelum anginnya kena ke kita itu sudah berbahaya. Oke, lanjut Raffi. Slide 27. Sang Aji Tantra Birawa merupakan salah satu dari anak Sang Naga Tapa Angin. Sang Naga Tapa Angin ini saat ini sedang ditugaskan menjaga ikatan bumi agar bumi masih bisa utuh sampai hari ini. Kayaknya sudah pernah dijelaskan yang masalah tembok Cina itu sih. Jadi mungkin lanjut dulu aja. Slide ke-28. Aji Tantra Birawa zaman dulu pernah dimiliki kakak perempuan dari Sang Mahaprabu Airlangga dari Kerajaan Kuripan. Beliau pernah menyamar menjadi petani rakyat jelata yang saat ada pemberontakan dari pasukan yang susah dideteksi karena sifat pemberontak yang tidak satria dan selalu menyerang desa pinggiran. Ya, itu di zaman adanya pemberontakan Cholamandala itu. Jadi mereka menyamar sebagai rakyat biasa, menyerang satu desa, terus kemudian seolah-olah menyamar jadi penduduknya. Nanti setelah itu pindah lagi nyerang desa yang lain. Jadi seperti itu. Sehingga akhirnya karena hal yang seperti itu, maka seluruh kerabat kerajaan yang mempunyai kemampuan hebat itu diturunkan untuk menjaga dan menyamar sebagai masyarakat biasa di masing-masing desa. Desa-desa yang dicurigai akan diserang oleh pasukan itu. Oke, lanjut dulu Raffi. Slide ke-29. Aji Tantra Birawa bersama Aji Marutawisa dan Aji Maruta Sekti saat ini memang sedang dititipkan oleh Sang Mahaprabu Brawijaya ke Keraton Atlantis. Ya, memang sejak 500 tahun lalu dititipkan ke sana. Mungkin penjelasannya nanti aja, lanjut dulu. Slide ke-30. Namun, Atlantis bukanlah bangsa yang gila kekuasaan, tahu mana haknya dan mana yang merupakan titipan untuk bangsa lain.
Maka semua kekuatan tersebut secara bertahap akan dikembalikan ke peradaban kita sesuai perintah dari Kahyangan. Ya, memang ini ya, yang namanya tempat penitipan sepeda pun ada batas waktunya kan. Ya, penitipan apapun itu pasti ada batas waktunya, dan yang ketitipan juga pasti juga ngerti bahwa ini bukan punya dia gitu kan. Kalau tahu ini bukan punya dia, ya pasti harus dikembalikan. Nah, problemnya adalah ketika dia ngertinya dikembalikannya ke wilayah kita. Soal siapa yang akan terima, karena tidak diketahui, ya pokoknya dilepas dulu gitu kan. Jadi ya itu tugas kita untuk menerima itu. Oke, lanjut Raffi. Siap. Slide ke-31. Agar kehidupan di bumi lebih harmonis dan lebih indah, maka pihak Atlantis sangat mengharapkan ada dari peradaban kita yang sanggup menerima apapun yang harus mereka lepaskan. Sebenarnya si malakama untuk mereka. Ya, tapi mereka memang bisa membatasi negara mereka sehingga tidak akan terkena efeknya. Tapi paling tidak mereka kan juga nggak tega kalau melihat di negara kita seperti itu. Tapi itu bukan pemenang mereka. Karena kita punya pemenang sendiri. Ini negara kita sendiri dan ini adalah kepunyaan kita, ya akan dikembalikan. Jadi ya harus diterima. Kalau nggak diterima, ya ngantem sana sini gitu. Oke, lanjut Raffi. Slide ke-32. Atlantis sebenarnya juga tidak tega dalam melepaskan kekuatan yang begitu besar. Karena apabila tidak ada yang sanggup menerimanya, justru akan mengakibatkan hujan barat, salah musim di peradaban kita. Namun, janji 500 tahun adalah batas semua yang dititipkan harus dikembalikan. Dan mereka tidak punya hak untuk menahan walaupun mereka tahu risikonya bagi peradaban kita. Itu namanya sifat satria kan, dan benar-benar ini ya, pegang janji gitu loh. Jadi tidak pinjam duit terus kemudian nggak mau balikin gitu. Kalau mereka nggak, kalau ini bukan punyanya dikembalikan. Cuman masalahnya memang ini si malakama sih sebenarnya. Jadi kalau dikembalikan itu dikembalikan ke siapa yang mau menerima ini siapa, terus dikembalikannya kapan. Bukan mereka pengen menahan, tapi kalau bisa tuh agak dinanti-nanti sedikit sama mereka kan, karena juga tidak tega kalau melihat kondisi di wilayah kita ini. Jadi ya ini harus ada yang segera untuk ini supaya tidak terjadi yang namanya goro-goro. Tapi ya namanya goro-goro ya, yang jelas ini terjadinya bukan karena tapi ini kalau ini bisa diterima kan, berarti keadaan kan tenang gitu. Oke, lanjut Raffi. Slide ke-33. Begitu juga dari pihak kadewatan di Kahyangan, karena ini adalah kehendak Sang Hyang Tatawinanci. Karena hanya ada pilihan kekuatan dilepas dan ada atau tidak ada yang menerima, atau pada pilihan bahwa Betara Kala akan datang duluan bersama dengan anak buahnya dari Sat dan juga Panca Pratala yang didukung oleh Betari Durga. Jadi bagi Kahyangan memang tidak ada lagi pilihan. Karena tidak cuma bumi gitu loh. Jadi jangan sampai pihak kadewatan akhirnya berkata, "Wis becik ilang-ilangan dok siji daripada dok sapa terangan rusak kabeh" gitu kan. Jadi kalau misalkan dianggap bumi ini sebagai salah satu telur, terus kemudian daripada mempertahankan telur satu, lebih baik dibiarkan aja satu telur berantakan, itu kan mending kita jangan sampai dibegitukan toh. Jadi uang ini sudah ada yang diberikan, dan yang namanya Betari Durga kan sangat ngerti daerah yang paling lemah itu mana gitu. Kalau misalkan bumi dianggap yang paling lemah, ya bumi akan ini. Dan ini sebenarnya bukan hanya kejadian yang kejadian yang terjadi di wilayah kita, tapi ini satu wilayah bumi harusnya muter ini semua. Tapi kan kekuatan ini milik orang di Nusantara, bukan milik orang Amerika gitu loh. Jadi ya harusnya kita yang memegang ini gitu. Oke, lanjut Raffi. Slide ke-34. Yang menjadikan serba salah bagi para Sang Hyang adalah karena Sang Satria Piningit yang harusnya sanggup menerima justru harus dapat jatah paling akhir, agar
tidak ada yang menganggap Sang Hyang itu tidak adil. Kan banyak yang akan mengatakan seperti itu kalau kemudian tiba-tiba langsung diserahkan ke satu orang. Jadi seperti halnya turunnya Wahyu Cakraningrat sendiri kan pada saat yang harusnya Abimanyu yang terima, tapi sebelumnya kan semuanya diberi hak kan, seperti Bomo Narokosuro diberi hak, terus kemudian siapa itu yang dari Lesmono Mandrokumoro itu juga diberi hak. Makanya ya memang semuanya harus diberi hak, dan pihak yang berhak menerima justru malah paling akhir. Ini yang jadi masalah, karena apa? Ini keburungan Tom sana sini kan. Oke, mau lanjut Raffi. Slide ke-35. Selain masalah adil atau tidaknya Dewata, juga sekalian untuk mengungkapkan mana yang selama ini palsu dan mana yang asli. Untuk mengungkapkan mana yang merupakan kebenaran yang sejati, yang saat ini menjadi sangat semu karena banyak hal yang sudah dibolak-balik. Kan banyak orang yang menganggap dirinya sangat sanggup dan kemudian sampai membuka suatu ajaran. Nah ini kan berarti supaya masyarakat itu bisa menilai sendiri sebenarnya benar-benar yang beneran-bener itu yang mana gitu loh. Karena jangan sampai kita hanya kemudian tertipu oleh kata-kata manis bahwa ini kata-kata indah atau apa. Karena ini bukan masalah kata-kata indah, ini adalah kekuatan alam yang sangat besar yang harus dikendalikan dan bukan dibiarkan melalang buana, sementara kita terbuai oleh kata-kata manis gitu. Nah makanya yang merasa sanggup, monggo, ini sebentar lagi kan akan ada gilirannya pada datang. Kalau nggak diterima kan kasihan masyarakat banyak. Gitu. Menurut lanjut lagi. Slide 36. Namun sesuai janji leluhur bahwa sesuatu yang harum meskipun dikatakan busuk sekalipun akan tetap berbau harum. Dan dengan sendirinya secara bertahap akan terbukti mana yang sebenarnya harum. Ya pada waktunya nanti akan keluar yang namanya lintang kemukus kan. Ya ini yang masalahnya itu kalau lintang kemukus ini dianggap sebagai komet. Padahal seharusnya lintang kemukus itu ya bintang yang dikatakan di situ tuh tertulisnya itu harusnya dikatakan sebagai bintang yang kelihatan lebih tebal gitu loh. Jadi kalau menurut saya yang sangat cocok itu dikatakan mungkin ya kalau nggak supernova, hipernova ya, yang kelihatan berwarna merah, supernova merah atau hipernova merah yang menjadi pertanda akan datangnya yang sanggup menerima ini semua gitu. Oke lanjut Raffi. Slide ke-37. Karena Sang Hyang Betara Wisnu yang merupakan pamong dari jagat raya juga sudah menyadari bahwa bumi akan rusak jika dibiarkan terus-menerus. Di mana manusia lebih percaya bahwa alam itu tidak bisa diatur. Jadi, beliaulah yang akan ikut membimbing agar manusia sadar bahwa alam sangat bisa diatur. Dan justru manusia yang dalam sejarah alam ini yang malah susah diatur. Kayaknya tidak perlu diberi penjelasan ya. Sudah cukup jelas kalau bagian ini. Oke lanjut aja Raffi. Yuk. Slide 38. Karena sangat waspadanya Sang Hyang Betara Wisnu dalam mengamati alam raya, maka digambarkan sebagai sosok wayang yang bermata satu. Ya, karena dilihat pasti digambarkan dari samping, nggak dari depan. Karena kalau digambarkan dari depan, kan wayang bingung dong. Penggambaran wayangnya nanti agak gimana, karena wayang kulit kan lebih bagus kalau digambarkan dari samping. Dan memang ya pada dasarnya ini hanya memberikan petunjuk ke manusia gitu loh, bahwa kalau melihat sesuatu itu agak ekor mata ya. Dengan ekor mata ini akan lebih jelas kalau ada sesuatu yang lewat dekat kita gitu loh. Terutama di kondisi yang sifatnya remeng-remeng gitu. Agak tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap gitu, remeng-remeng. Gimana ya? Bahasa Indonesianya apa ya remeng-remeng ya? Kalau bahasa Inggrisnya apa Raffi? Remang-remang gitu. Blur. Nggak gelap tapi nggak terang gitu loh. Apa bahasa Inggrisnya Raffi? Nggak gelap Mondo, tapi mondo. Apa Pak Marius? Pak Marius kan pakar bahasa Inggris tuh. Ya apa ya, blur atau apa? Blur ya, blur mungkin blur. Ya, kalau blur itu kan kelihatannya nggak begitu jelas.
Tapi ini jelas, tapi remeng-remeng gitu loh. Alamnya yang remeng-remeng, tapi objeknya kelihatan. Apa namanya, Ayu? Nanti biar dijawab Mbak Nuni Rabu depan aja deh. Kayak ini ya, di bahkan di bahasa Indonesia mungkin juga akan susah di bahasa Indonesia kan ya Pak ya. Seperti di bahasa Jawa itu kan ada istilah misalkan kunduran truk gitu. Di kunduran truk itu kalau dibahasakan pakai bahasa Indonesia apa ya Pak Marius ya? Kunduran truk ya. Heeh. Waduh, ditabrak truk dari belakang gitu. Ketabrak truk mundur secara tidak sengaja gitu. Jadi panjang banget, tapi itu juga pasti belum pas karena kunduran truk itu belum tentu ketabrak kan. Aduh. Iya. Ada bahasa di Jawa yang mungkin di Indonesia kan atau di Inggris kan itu agak susah ya. Kelam juga ya, apa? Kelam bukan kelam. Kelam itu apa namanya tidak remeng-remeng. Kalau kelam itu cenderung lebih ke gelapnya lagi gitu. Kalau ini kan posisinya itu enggak ini. Jadi memang biasanya seperti saya dan beberapa orang lain itu kalau melihat seperti itu kan situasinya situasi remeng-remeng. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu kan pasti ini ya posisi badan kita itu kita paskan di mana seterang apapun cahaya itu kita jadikan seperti kelihatan remeng-remeng walaupun kita nggak merubah lampu, nggak merubah matahari dan sebagainya. Tapi badan kita yang kita seperti orang kalau mau pingsan, ingat Rawi? Kalau orang mau pingsan itu kan kita ngerasain seperti kayak remeng-remeng dulu gitu kan. Daripada saat mau pingsan kan biasanya apa-apa kan kelihatan gitu. Posisi seperti itu. Kebayang Mas Agung, kebayang. Google ada yang namanya dim, obscure, dim mungkin Mas. Kayak lampu ya, blur. Bukan, kalau dim itu kan berarti ada cahaya yang kuatnya Pak. Ini kan nggak kuat cahayanya, tapi objeknya jelas. Lingkungannya blur, tapi objeknya jelas. Itu ngomongnya apa? Kalau di bahasa Jawa kan remeng-remeng tuh. Iya. Katanya Nanti di malam pertama aja deh. Apa Raffi? Katanya Mas Nogo unsharp. unsharp kan ininya, alamnya, tapi objeknya jelas masalahnya. Gitu. Oke, lanjut Raffi. Kayak sebelum mau pingsan gitu ya Mas Agung ya? Iya. Seperti itu. Ngeliat yang ngerti. Sandiolo, apa itu? Kalau Jawa yang siram gitu Pak. Ya. Redup, mozaik, twilight. Dan posisi badan yang supaya kita bisa merasakan suram-suram itu kan bisa dikondisikan. Minimal ya kalau orang mau pingsan itu seperti itu yang dirasain. Tapi kan ini harus pertahankan. Atau orang lagi malu banget gitu kan biasanya ngerasain seperti itu juga kan. Menggelap gitu tiba-tiba. Nah, tapi kan ini ada caranya kan untuk supaya bisa seperti itu. Ini kan ada yang bertanya, cara ini berhubungan dengan luhur gimana lah. Sekarang mengkondisikan badan seperti itu sanggup apa enggak dulu gitu. Nah, itu. Oke lah, lanjut dulu Raffi ke 39 ya. 39. Sehingga setiap Mahaprabu yang ketitisan Sang Hyang Betara Wisnu juga akan digambarkan bermata satu. Ya, karena kemampuan beliau dalam melihat dari samping sangat kuat, gitu. Jadi sangat jelas dan sangat terang, gitu, dan sudah sangat terlatih. Jadi beliau memang bisa melihat segala hal. Oke, lanjut Raffi. Ini lucu-lucu nih komennya Mas. Ada yang bilang madesu, ada yang bilang kelemun-kelemun, ada yang bilang mode portret. Kelemun-kelemun lebih tepat Pak itu, kelemun-kelemun. Tapi bahasa Inggrisnya kelemun-kelemun apa gitu. Masalahnya itu apa? Dan bagaimana agar bisa merasakan kelemun-kelemun itu gitu loh, supaya bisa melihat. Jadi kalau ada angin ribut, kalau posisi kita agak kelemun-kelemun akan kelihatan nih yang bawa siapa, itu akan kelihatan gitu. Masalahnya itu kan. Nah, ayo monggo kan. Mas Panca ini saya catat nanti saya mau kita kasih hadiah ini kayaknya kelemun-kelemun ini lucu. Iya. Oke Mas, nanti waktunya habis Mas, kita lanjutkan Mas. Oke. Slide ke 40 ya? Ya. Dengan kejeliannya, maka Sang Hyang Betara Wisnu juga akan membuka tabir kebenaran dengan salah satu perwujudan pusaka Cokro Baswara yang saat ini sudah dipegang oleh sang Satria Piningit yang juga akan beliau momong.
itu pernah kita jelaskan sih di kapan tahu ya, lupa di episode yang kapan, tapi itu bisa dilihat, bisa diulang lagi ya, karena kan ada rekamannya kan di IG Live maupun di YouTube. Lanjut tuh Juru Raffi. Slide ke-41. Maka agar tepat penggunaan pusaka Cokro Baswara, saat ini beliau secara pribadi yang mengajari tata cara juga japa mantra bagi sang satria piningit untuk penggunaan Cokro Baswara. Ya, pada dasarnya bukan berarti beliau tidak adil ya. Kenapa beliau langsung milih anak itu gitu. Yang jadi masalah itu adalah beliau juga melihat bahwa yang namanya lapangan terbang itu lebarnya dan panjang landasannya cukup untuk mendaratnya pesawat jumbo jet gitu kan. Sehingga ketika sudah ketemu lapangan terbang yang paling pas ini ya berarti ini harus tinggal menambah sedikit tentang masalah ininya kan, apa namanya, sistem komunikasinya dan trafficnya dan sebagainya itu. Makanya beliau memilih bukan karena pilih kasih, tapi masalahnya ada di situ. Memang ini uang, memang orang manusia yang udah gede bener PHP nih gitu. Ya lanjut, monggo Raffi. Slide 42. Harso nebo kamulyaning rat kang kairing dumugining sang angin-angin mring kertaning tribuana. Ini anu ya, kata-kata saya kepada sana, jadi bukan untuk dijelaskan. Oke, lanjut Raffi. Habis Mas. Oh habis, oh ya. Cuman sambil mengingatkan ini di bagian akhir kita selalu ngomong bahwa pokoknya waspada aja ya, bahwa memang sudah akan tiba saatnya nanti timbuling watu hitam silemeng perahu gabus. Oke, saya pikir cukup segitu dulu. Jadi yang ditanyakan Pak Maris sudah kejawab tadi, itu Ajitipo Pak ya, jadi bukan bagi saya ya, tapi kalau ada orang lain ngomong bukan Ajitipo ya monggo aja, gitu. Ya. Mas Marius. Oke. Aku kayaknya nge-send satu video di DM di Atlantis Series itu ada. Betul. Bisa dilihatin nggak? Itu agak. Rabu depan aja Raffi. Oh siap. Kayaknya Rabu depan deh, iya. Karena terlalu lama nanti bahasanya. Iya, itu bagus. Pak Maris sudah ngantuk Raffi. Itu matanya sudah. Iya. Sudah 5 watt. Kok tahu ya? Raffi ini nggak ngantuk. Padahal di tempatmu udah jam 1. Coba sebelah kanan kamu kayaknya ada ceweknya tadi ya. Kayaknya kamu sering nengok ke kanan gitu. Pasti ada cewek kamu itu di situ ya. Enggak Mas, kata siapa? Saya tinggal sendiri kok. Saya malah Pak Marius nih. Ayo. Pura-pura ngantuk nih Pak. Ayo Pak. Ya udah ngantuk banget tadi ya. Ngantuk atau apa Pak? Padahal malam ini Wimbledon D3. Tadi kan Djokovic main, terus nanti malam ada bola kalau nggak salah. Mas Agung, minggu depan apa Mas Agung topiknya Mas Agung? Masih Jaya Anggodo balik lagi Pak Marius, tapi besok itu menyangkut masalah yang sifatnya kebumian, yang ke tanahan dan sebagainya gitu. Besok kalau kata Mas Nogo jangan ini dulu, apa namanya, jangan spoiler dulu, jadi ya pokoknya masih Jaya Anggodo balik seri berikutnya gitu. Oke. Raffi, di tempat kamu lockdown nggak? Kan Australia katanya lockdown, tapi Melbourne nggak ya? Saya udah pernah bilang kan Mas, saya nggak percaya berita. Jadi saya keluar aja. Saya nggak percaya berita, nggak percaya pemerintah Mas. Saya percaya saya sendiri. Oke, makasih Mas Agung. Izin ya, saya mau remove Raffi. Thank you Raffi ya. Sama-sama Raffi. Ya. Saya coba remove, saya coba add. Kita udah lama nggak add teman ya, coba kita biar tambah teman. Ini saya random aja, siapa tahu ada masuk. Mas Agung, ini ini masuk nih. Halo Mas. Salam kenal.
Marius tuh piye toh? Mas Kris. Oh, nggak mau nih Mas Kris nih. Oke, kena prank ya. Oke, nggak apa-apa. Mas Agung, ini tanggal 3 itu kan rencana mau lockdown Mas Agung. Jadi mungkin banyak teman-teman yang di rumah. Jadi ada yang nanyain tentang Zoom, Mas. Kapan gitu? Mungkin Mas Nogo bisa kasih masukan, nanti diinformasikan kapan kita akan Zoom. Nanti saya book ininya, akun Zoom-nya. Itu aja sih Mas, pesan saya Mas Agung. Ya, mungkin nanti diumumkan Pak ya, tapi yang jelas pasti di atas 62 sih, karena ini urutan yang sangat urut itu kan atau harinya mungkin nanti bukan di hari Rabu Pak ya, karena kalau di hari Rabu nanti ganggu urutan cerita. Wah iya bener ya. Karena kan kita yang diminta itu kan mengurut apapun yang sudah ada di rapat, yang diumumkan di rapat kepanasan, kita urut supaya paling tidak kalau ada kejadian itu kita sudah mengumumkan duluan gitu loh. Paling tidak fire-nya sudah muncul duluan gitu kan. Jadi supaya juga tidak dianggap setelah kejadian baru kita bicara gitu. Oke. Gitu Pak. Berarti harus satu babak ini harus selesai dulu Mas ya. Selesai dulu atau di hari yang bukan hari Rabu, mungkin di Sabtu atau Minggu atau hari apa gitu Pak. Gitu. Ya nanti kita bicarakan dengan Mas Nogo nanti coba bagusnya gimana. Ya. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Tadi sempat 150 lebih, sekarang 135, 136. Terima kasih yang telah bergabung. Kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan, disimpan dulu, nanti di Zoom berikutnya Mas Agung sama Mas Nogo akan menjawab. Oke Mas Agung ya, salam menyan, selamat malam. Sampai jumpa Rabu depan. Terima kasih rekan menyanur semuanya, saya izin untuk